Willy Raimon, Ketua Koordinator Aliansi Relawan Shanty Alda, mengadukan ke Polres Brebes hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2003 terkait pemberitaan di media rakyatjelata.com yang dikomentari oleh S selaku Sekjen LSM Landep. Tentunya dengan statement itu merugikan pihak relawan Shanty Alda. Dengan adanya komentar itu, tadinya orang-orang yang awalnya sudah diundang dalam acara kampanye dan mendukung Shanty Alda bisa jadi setelah membaca berita itu, mereka bisa berubah, paparnya. Lebih lanjut dikatakan Willy Raimon kalau acara kampanye di Losari adalah sudah sesuai prosedur, diketahui Panwas, pihak kepolisian bahkan ada STTP-nya, surat tanda terima pemberitahuan kampanye, jelasnya. Sementara di tempat terpisah Subhan Sekretaris Jenderal Sekjen LSM Landep didampingi Ketua LSM Landep Dedi Rohman mengadukan secara tertulis mengenai dugaan pelanggaran peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 yang diduga dilanggar oleh panitia penyelenggara acara kampanye Shanty Alda di Losari hari Sabtu lalu. Karena dalam perizinan tertulis TTP-nya tertutup, namun dari fakta, kenyataannya dugaan kuat karena ada panggung, ada peragaan APK dan banyak masyarakat yang datang di tempat terbuka, maka bisa dikatakan menurut LSM Landep, kampanye itu di tempat terbuka, sehingga analisis kami ini adalah kampanye terbuka, jelas Subhan. Sementara anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes Koordinator Divisi PP Hadi Asfuri ST, membenarkan kalau pihaknya menerima aduan tertulis dari LSM Landep, perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif DPR RI. Atas aduan ini pihaknya akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, ujarnya. Tanggal 23 Desember 2023 di Desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, di ruang terbuka yang di dalamnya terdapat panggung dan perlengkapan lainnya berupa sound system. 2. Bahwa acara tersebut terdapat juga background panggung yang bertuliskan kampanye dan silaturahmi. 3. Bahwa kegiatan tersebut diduga merupakan kegiatan kampanye dengan menggunakan metode kampanye rapat umum karena tempatnya dilibatkan banyak peserta kampanye. 4. Bahwa Shanty Alda mengumumkan ajakan kepada peserta kampanye untuk mendukung dan memilih dirinya pada pemilu 2024. Terakhir, bahwa kegiatan tersebut terdapat peragaan pencoblosan spesimen surat suara yang dilakukan oleh Saudara Narjo di hadapan peserta kampanye. Ya. Ada yang kurang? Terus lagi kampanye terbuka tersebut menurut kami berdasarkan PKPU nomor 15 lampiran 1 berdasarkan PKPU 15 tahun 2023 bahwa jadwal kampanye terbuka dimulai tanggal 22 Januari sampai tanggal 10 Februari. bahwa kegiatan kampanye tersebut menurut pelapor berdasarkan PKPU 15 tahun 2023 melanggar jangan gini, kampanye tersebut menurut pelapor melanggar jadwal kampanye Melanggarnya sesuai dengan surat tanda terima STTP kampanye, seharusnya sesuai dengan STTP Polda Jateng maka kampanye tersebut sebagai pertemuan terbatas. Selata itu mengadukan pemberitaan tersebut. Yang diadukan siapa waktu itu? Terkait statement yang di media sosial tersebut. Kayak gitu. Oknum inisialnya? Kalau inisial S. Oke, terus? Kami mengadukan tersebut karena menurut kami statement yang mereka berikan mencemarkan nama baik orang? Bukan mencemarkan nama baik. Artinya merugikan bagi kami. Mencemarkan nama baik dong. Membuat jadi banyak relawan-relawan yang membaca berita tersebut merasa tidak terima. Karena kegiatan yang ada yang dituduhkan tersebut sudah resmi dan sesuai aturan undang-undang dan sudah ada izin dari Polda Jawa Tengah, harus lengkap, perizinan lengkap semua. Pada statement itu yang namanya S itu ngomong bahwa kampanyenya Mbak SAN itu tidak sesuai dengan prosedur, sesuai statement di itu, sesuai statement kayak gitu. Nah, intinya itu. Cukup kamarnya seperti itu ya.
Iya, ini Anak suratnya begini Pak. surat Ini sih kan anak tuh. SPPT-nya izinnya apa, Pak? Jelas. Tangan maning titik, katanya data terakhir nih. Maning titik maning. Yes. Maning titik maning. Set. Ada panel depan. Penong. Iya. Maksud maning Ben. Iya, terus Nah gitu. merasa Karena dipubliskan, masyarakat mengkonsumsi berita tersebut, kan banyak dari relawan masyarakat Santi Alda yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut. Sedangkan kampanye yang di sana itu sudah sesuai perjus dan sudah ada catatannya. Ini gue. Warga negara Indonesia Pak, itu Ya. memang hari ini ada laporan kayak gitu dan Ya. ini akan kami tindak lanjuti seperti itu. Iya. Laporan dari siapa, Pak? Dari salah satu warga negara Indonesia yang kemudian itu menduga ada dugaan kampanye di luar jadwal kampanye seperti itu. Terlapornya siapa, Pak? Terlampornya salah satu caleg DPR RI. Itu ya, Pak. Ya, kita belum bisa menyebutkan karena itu masih kita proses. Kejadian Kejadiannya hari Sabtu. Itu belum kadaluarsa, Pak. Belum. Itu terkait laporan yang sudah masuk ke Bawaslu untuk menindaklanjuti tahapannya nanti seperti apa, Pak? Ya ini kan laporan kita masuk, kita tadi pelapor juga sudah diberikan tanda terima laporan. Nanti kita pertama adalah kajian awal. Kita melakukan kajian awal yang kemudian nanti ada divisi hukum dan penanganan pelanggaran. Kemudian nanti juga itu akan lihat ini jenis pelanggarannya seperti apa, dugaan pelanggarannya seperti apa. Paling itu dulu yang sementara mekanisme yang Bentuk akan jenis kami sampaikan. pelanggaran itu apa saja, Pak, yang dimaksud tadi? Oh, kalau jenis pelanggaran kan ada pelanggaran administratif, terus pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, kemudian peraturan perundang-undangan lainnya. Itu nanti kita tentukan itu jenis pelanggaran apa. Apabila terbukti nanti dalam penyidikan itu terbukti melanggar kode etik, cara berpolitik ataupun administrasi, itu apa tindakan tegas dari Bawaslu untuk menyikapi hal seperti ini, Pak? Kita akan menindaklanjuti dengan instansi terkait seperti itu. Mungkin seperti kalau kemudian itu DKP kode etik ya kita ke DKPP. Kalau memang itu adalah tindak pidana pemilu, kalau memang sudah beberapa normatif sudah terpenuhi, kita akan ada instansi terkait yaitu di sentra Gakumdu seperti itu. Seandainya nanti pelanggaran itu jelas terbukti benar, apakah ada kemungkinan caleg tersebut bisa dihentikan dari proses pencalonan ke depan atau bagaimana? Gini Pak, kalau seperti ini kan berarti case to case ya, jadi kita tidak bisa berandai-andai seperti itu. Yang jelas kita akan lakukan tindak lanjut dari laporan seperti itu Pak. Masalahnya sekarang masyarakat apatis, Pak, dengan aduan-aduan masyarakat ke Bawaslu karena beberapa masalah. Contoh kemarin terkait spanduk Bu Ija Prianti, tapi ternyata tindak lanjut selesai, tidak ada tindak lanjut ke depan. Ini buat masyarakat sepertinya apatis dengan kinerja Bawaslu. Gimana Bapak pendapat Bapak? Yang jelas gini, kita kan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pak. Kalau kemudian ini adalah laporan dan itu kaitannya dengan aturan, ya kita nanti disesuaikan dengan aturan tersebut seperti itu. Nah, ini masa kampanye tertutup apa terbuka, Pak? Kalau ini kan rapat terbatas. Ya. Kampanye terbatas. Iya, kampanye terbatas. Berarti hanya berapa orang batasannya? Kalau batasannya, kalau di kabupaten kota itu sampai 1.000 orang. Sampai 1.000 orang. 1.000 Berarti orang. kalau lebih dari itu dianggap terbuka. Ya nanti kita dikaji apa kemudian itu di ruangan tertutup atau ruangan terbuka seperti itu. Ya tadi kan melaporkan. Dan kita juga disesuaikan dengan perizinan yang di kepolisian kan, karena perizinan kampanye kan pintunya ada di kepolisian. Untuk begitu. dugaan yang diadukan tadi terkait pelanggaran per KPU nomor berapa? Belum
kita dalam hal Udah.